Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa channel YouTube Soekarno TV di seluruh penjuru dunia, baik di Indonesia maupun di mancanegara. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa kita dapat berjumpa di channel YouTube Soekarno TV ini. Sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Terima kasih kepada para pemirsa channel YouTube Soekarno TV di dalam negeri maupun di luar negeri yang telah berperan besar mendukung kemajuan dan perkembangan channel YouTube Soekarno TV dengan cara like, subscribe, comment, and share channel YouTube Soekarno TV. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, malam ini jam 21.37 waktu Indonesia Barat, saya akan menyampaikan info penting yang telah dimuat di majalah alkausar.com, yaitu mengenai kisah tasawuf masa muda Kiai Haji Muhammad Muhtar Mukti, sang mursyid Thariqah Sidikiyah, safari berjalan kaki. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dahulu saat muda sang mursyid mengadakan safari dengan berjalan kaki, menempuh jarak ribuan kilometer dan waktu berbulan-bulan. Bila kita bercermin dari sejarah perjalanan besar Thariqah Sidikiyah, wabil khusus terkait pesantren Majma'al Bahrain Sidikiyah, tidak bisa lepas dengan adanya safari. Berdirinya dan munculnya ide tentang nama pesantren Majma'al Bahrain Sidikiyah diperoleh dalam perjalanan safari. Begitu pula soal penyusunan doa kausaran dan juga pengembalian nama Thariqah Sidikiyah juga tidak lepas dengan perjalanan safari. Beberapa kali Al-Mukarram Syekh Muhtarullah Al-Mujtaba, mursyid Thariqah Sidikiyah, mengadakan safari seperti safari hubul waton minal iman atau safari 3 ibadah S3, silaturahmi, santunan, dan sedekah beberapa waktu lalu. Berdasarkan data yang diperoleh Al-Kausar Dibra, pertama kali sang mursyid mengadakan perjalanan safari adalah tahun 1951, kala beliau masih muda dengan usia 23 tahun. Sang pemuda mulia itu mengadakan safari dengan berjalan kaki, menempuh jarak sekitar 1.200 km di sekeliling tanah Jawa. Beliau terdorong oleh ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang menjanjikan berkah mulia, jiwa sehat yang sehat, dan rezeki ilmu bagi siapa saja yang mau safari. Hanya berbekal satu tas ransel di pundak,
yang berisi 3 kitab dan beberapa baju. Sang pemuda mulia itu melangkahkan kaki menuju makam-makam waliullah di Pulau Jawa. Perjalanan safari dengan berjalan kaki itu ditempuh selama sekitar 6 bulan. Dalam perjalanan panjang itu, sang pemuda terus membaca surat Al-Quran, surat Al-Kahfi, sebagaimana diperintahkan dalam hadis tentang musafir. Pada ayat nomor 60 di surat Al-Kahfi, tiba-tiba jiwa sang pemuda itu bergetar hebat, seakan ada cahaya masuk ke dalam jiwanya sampai menggetarkan relung sukma. Disitulah masuk ilham ruhi dan lantas timbul azam yang kuat. Seandainya setelah nanti saya pulang, Allah mengizinkan mendirikan sebuah pesantren, maka pesantren itu akan saya namakan Pesantren Majma'al Bahrain. Kisah ini hanyalah sebagian kecil arti penting dan hikmah safari dalam perjalanan sejarah Thariqah Siddiqiyah. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dari kisah tasawuf tersebut tentunya kita dapat mengambil hikmah kehidupan bahwa safari mempunyai makna besar dalam sejarah umat manusia, khususnya dalam sejarah Thariqah Siddiqiyah. Adanya safari 3 ibadah S3, silaturahmi, santunan, dan sedekah yang menjadi identitas yang sangat melekat pada Thariqah Siddiqiyah. Bagaimana kita dapat melihat ribuan unit rumah syukur kemerdekaan Indonesia layak huni Siddiqiyah telah dibangun di berbagai penjuru Nusantara, di berbagai pulau, di berbagai kabupaten kota di Indonesia. Kepedulian besar Thariqah Siddiqiyah dalam pemberian santunan dan sedekah sangat layak diteladani oleh bangsa Indonesia pada khususnya dan umat Islam di dunia internasional. Jika semua umat Islam bersatu menjalankan safari 3 ibadah, silaturahmi, santunan, dan sedekah, maka saya Soekarno dari channel YouTube Soekarno TV sangat optimis bahwa angka kemiskinan akan menurun, bahkan tidak ada kemiskinan di bumi Nusantara pada khususnya dan dunia pada umumnya. Tentunya hal ini merupakan satu bagian penting dari kebangkitan tasawuf dunia yang ada di Indonesia yang dipimpin oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Muhtar Mukti Syekh Muhtarullah Al-Mujtaba Mursyid Thariqah Siddiqiyah. Dengan demikian, maka sudah sewajarnya jika kita bersemangat untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan bangsa Indonesia. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air,
kebangkitan tasawuf dunia yang ada di Indonesia dengan dipimpin oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Muhtar Mukti Syekh Muhtarullah Al-Mujtaba Mursyid Thariqah Sidikiyah perlu disyukuri oleh segenap komponen bangsa Indonesia pada khususnya dan umat Islam di dunia internasional pada umumnya. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, demikianlah yang dapat disampaikan pada channel YouTube Soekarno TV pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Mohon dukungannya agar channel YouTube Soekarno TV semakin berkembang dan maju di tengah kancah per-YouTubean dunia internasional pada umumnya dan nasional pada khususnya. Mohon doanya, semoga Soekarno dan keluarga selalu sehat, sukses, banyak rezeki barokah, ilmu bermanfaat barokah, umur panjang penuh barokah, selalu dilindungi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Salam NKRI Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.